Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, materi ini disampaikan untuk personel Satuan Pengamanan PT Satu Solid Indonesia yang jasa pengamanannya disewa oleh PT Kalimantan Aluminium Industri. Materi yang disampaikan adalah mengenai pelayanan prima bagi seorang satpam. Definisi layanan pelanggan adalah divisi perusahaan yang bertugas untuk memberikan bantuan dan arahan kepada pelanggan, serta menerima pertanyaan, komentar, dan keluhan dari orang-orang yang hendak membeli atau menggunakan produk atau layanan. Ya, dalam hal PT SSI ini, yang dijual adalah layanan atau jasa pengamanan, maka pelanggannya adalah PT KAI. Adapun kontraknya adalah untuk mengamankan seluruh wilayah di mana PT KAI beroperasi. Ada 22 pos yang tersebar dan 90 personel satuan pengamanan. Kenapa kita pelajari layanan prima atau service excellence? Yaitu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, dalam hal ini user PT KAI. Kemudian untuk meningkatkan loyalitas user. Tidak menutup kemungkinan apabila kinerjanya baik PT SSI ini, maka ke depan akan ada perbaikan-perbaikan dari segi kesejahteraan anggota, baik itu satuan pengamanan maupun manajemen SSI di site atau di lokasi. Misalnya personil yang berprestasi, kelak mungkin ke depan akan ada karyawan terbaik bulan ini. Setiap bulan mungkin orangnya berganti-ganti tergantung prestasi yang dicapai oleh masing-masing personil. Tidak hanya apresiasi dari perusahaan, tidak menutup kemungkinan karyawan terbaik akan diberikan insentif ke depan dari perusahaan berupa sejumlah uang yang cukup untuk meningkatkan semangat kerja personil dan anggota. Kepuasan pelanggan itu bisa diukur. Para ahli mempunyai banyak cara pengukuran. Ada yang indikatornya 2, yaitu baik dan buruk. Ada yang 3, baik, cukup, dan buruk. Sampai 5 kriteria. Tentunya kita dengan mempelajari service excellence ini, kita berharap bisa memberikan performa terbaik atau kinerja yang baik di mata pelanggan. Kapan kita harus memberikan pelayanan prima? Kemudian di mana? Tentunya kita memberikan pelayanan prima setiap waktu di area di mana kita ditugaskan. Oke? Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima, maka kita harus memahami prinsip dasar dari servis itu sendiri. Secara singkat, agar kita mudah mengingat, justru dari kata servis itu sendiri bisa kita jadikan sebagai pegangan tentang kompetensi apa saja yang harus kita kuasai agar dapat memberikan layanan prima. Servis itu terdiri dari 7 huruf. S yang pertama adalah self awareness atau kesadaran diri. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai satpam tentunya harus menjadi contoh di lapangan bahwa kita adalah pekerja dengan profesionalisme yang mumpuni. Apa hal-hal yang kita larang kepada klien itu tentunya tidak boleh kita lakukan. Kemudian sadar diri ini juga berkaitan dengan kemampuan
menempatkan diri di mana kita harus tegas, di mana kita harus respect atau hormat, karena setiap kali kita mengambil sikap, keputusan atau tindakan itu tentu harus disesuaikan dengan orang yang sedang kita hadapi, baik itu karyawan perusahaan atau karyawan subkon maupun pimpinan. Yang kedua, antusias. Kita harus antusias dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada kita. Antusias di sini dalam pengertian kita bersungguh-sungguh dan menyambut pekerjaan kita dengan gembira, dengan senang hati. Tidak menganggap pekerjaan itu sebagai beban, tetapi kita bisa menikmatinya, lika-likunya, tantangan, halangan, rintangannya. Ketika bertugas kita resapi, kita hayati, sehingga kita bisa menikmati tugas yang diberikan kepada kita. Antusias. Reform ini kita tentunya harus bisa selalu berubah menjadi lebih baik. Reform itu pro perubahan. Seperti acara training kita malam ini, kita sebagai satuan pengamanan yang reform itu tentunya harus menanggapi positif kegiatan ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai satuan pengamanan. Value nilai tambah. Sebagai satpam tentunya kita sebaiknya kalau kita ingin memberikan pelayanan prima itu kita harus punya nilai tambah. Nilai tambah sebagai seorang satpam. Apa saja misalnya? Ya tiap-tiap orang itu beda keahliannya, teman-teman. Beda karakternya, beda hobinya, beda sifatnya. Nah, nilai tambah di sini dalam arti sesuatu yang bisa kita berikan demi lancarnya pekerjaan yang sebetulnya itu di luar daripada tugas dan tanggung jawab. Makanya dia disebut nilai tambah. Misalnya acara kita malam ini teman-teman hadir sebagai peserta pelatihan, tentunya di luar jam kerja kan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir. Itu artinya teman-teman punya nilai tambah. Nilai tambah apa? Teman-teman mau berubah, reform. Dan pada jam ini tentunya teman-teman hadir tidak dibayar toh. Tapi ya nikmati saja teman-teman. Kemudian impresif ini kita harus menarik sebagai seorang satpam. Baik dari segi penampilan, bersih, rapi, baik dari segi pakaian maupun penampilan tubuh, rambut, baik rambut yang tumbuh di yang kepala paling atas, rambut yang tumbuh di depan wajah, baik di atas bibir maupun di bawah bibir. Nah itu tentunya harus rapi ya. Tenang Mus, ini aku sedang merekam nih, masuk ke YouTube. Masuk suaramu tuh. Astaga. Enggak, suara si Mus tadi tuh. Tapi enggak apa-apa teman-teman, kita lanjutkan ya. Sebagai seorang satpam ya tentunya kita bersih ya wajah, tidak berjanggut, tidak berkumis. Kemudian pakaian dinas itu lengkap atributnya, supaya apa? Supaya ada kesan positif dari orang-orang yang sedang kita tertibkan, sedang kita amankan. Nah, impresif ya teman-teman. Kemudian C-nya care itu peduli. Nah, untuk menjadi seorang satpam yang mempunyai pelayanan prima, kita harus peduli terhadap segala hal yang positif. Tidak hanya kepedulian pada keamanan, tapi juga kepedulian kepada lingkungan, kebersihan, ketertiban, kerapihan. Nah, itu perlu ditumbuhkan dalam diri kita, kepedulian terhadap semua hal. Kepedulian terhadap sesama rekan seprofesi misalnya. Nah, sudah sering dijelaskan oleh komandan bahwa kita harus mempunyai jiwa korsa, di mana
kita selalu mengingatkan teman-teman yang melakukan kelalaian, bangun telat, tidak rapi, dan pelanggaran-pelanggaran kecil lainnya. Itu kita harus peduli, saling mengingatkan. Untuk sementara sistem itu yang sedang kita bangun, saling mengingatkan. Walaupun sebetulnya nanti satu saat di masa depan teman-teman, sistem ini akan kita tingkatkan menjadi dilarang bergantung kepada orang lain. Misalnya hal yang sederhana, bangun pagi misalnya, ketika kita musik pagi, bangun subuh ya tentunya. Nah, yang budaya yang dibangun dalam perusahaan selama ini, itu kita harus care, harus peduli, sehingga yang bangun duluan itu membangunkan teman-temannya yang belum bangun. Nah, itu budaya yang sedang dibangun. Nah, tetapi kalau mau kita tingkatkan budaya perusahaannya ini, maka kemudian kita bisa saja untuk melarang membangunkan teman. Kenapa? Karena kita sedang ingin menumbuhkan sikap dan sifat mandiri. Untuk perkara bangun tidur aja, kenapa harus bergantung kepada orang lain? Mengapa harus bergantung kepada gadget misalnya? Nah, kita harus bisa bangun tepat waktu. Kita harus bisa bangun sendiri ya. Kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Itu care. Yang terakhir evaluasi. Nah, kita harus bisa mengevaluasi hal-hal apa yang sudah kita lakukan. Baik itu kesalahan maupun kekurangan, nah itu diperbaiki. Nah, evaluasi ini teman-teman, itu adalah proses berpikir yang cukup tinggi levelnya ya. Nah, sebagai tambahan, di sini akan saya perkenalkan tentang tingkatan berpikir. Nah, celakanya teman-teman, di sini ada 6 level berpikir ya teman-teman. Nah, celakanya teman-teman, kita seringkali stuck atau terjebak pada level berpikir tingkat pertama. Nah, di level pertama itu ada mengingat atau remembering. Kita hanya berkutat pada urusan hafalan-hafalan. Kita menghafal kata-kata, kita menghafal sandi, kita menghafal bagaimana pelaporannya, kemudian semuanya hanya terbatas pada hafalan. Sedangkan satu tingkat di atasnya, level berpikir di atas menghafal itu ada memahami. Nah, kalau kita bisa memahami tugas pokok dan fungsinya, maka kita akan lebih mudah untuk menjalankan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita. Kita bisa menerapkan, itu yang level berpikir yang ketiga ya, yaitu applying, menerapkan apa yang sudah kita pahami. Nah, nanti teman-teman ada waktunya begitu pekerjaan kita berkaitan dengan kolaborasi, handle dulu mas ya, aku rekaman. Kolaborasi, kemudian tentunya kita harus bisa menganalisa keadaan. Nah, satu tingkat di atasnya itu evaluasi. Nah, kalau kita bisa menganalisa keadaan atau menganalisa apapun, lalu bisa mengevaluasi hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, hal apa saja yang bisa ditingkatkan, maka berikutnya puncak dari kegiatan berpikir adalah creating atau menciptakan. Nah, menciptakan budaya perusahaan misalnya, menciptakan tradisi perusahaan, menciptakan menciptakan standar operasional prosedur yang bisa diberlakukan secara masif misalnya. Nah, demikian teman-teman tentang servis ya. Nah, bagaimana agar kita bisa memberikan pelayanan prima? Nah, singkatnya teman-teman, setidaknya 4 kali dalam sehari itu kita menulis laporan di grup SSI ya. Laporan itu baik bisa berupa laporan patroli, laporan kejadian, dan laporan lainnya. Nah, di setiap akhir laporan tentu teman-teman menulis seperti ini. Nah, sebetulnya itulah yang diharapkan oleh perusahaan. Menjadi satuan pengamanan yang seperti apa kita ini. Nah, yang tertulis di laporan kita setiap hari itu adalah satuan pengamanan yang tangguh,
selalu kompak, disiplin, loyal, jujur, bertanggung jawab, terhormat, beretika, dan selalu waspada. Nah itu teman-teman, kualitas-kualitas satuan pengamanan itu tentunya kita harus dapat meresapi ya, tidak hanya kita tulis saja tanpa arti, tapi kita harus dapat meresapi dan dapat mengupayakan agar kita bisa menjadi seperti itu. Satuan pengamanan yang tangguh. Nah, tangguh ini tentunya kita laki-laki teman-teman sekalian. Kita laki-laki tangguh itu ya tidak mengeluh. Laki-laki tangguh itu selalu siap ditempatkan di pos manapun, taat pada pimpinan, dan selalu bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugas. Nah, tangguh. Kemudian kompak. Bagaimana agar kita kompak? Tentunya kan kita di satuan ini banyak ya. Di kesatuan kita ini ada banyak personel, 90 kurang lebih. Itu karakternya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda. Teman-teman ada yang cocok, ada yang tidak kan. Si A cocok sama si B cocok sama si C. Tapi si C nggak cocok sama si A. Nah, potensi-potensi konflik walaupun kecil itu bisa saja terjadi kalau kita tidak punya ilmunya. Makanya kita tidak kompak-kompak. Agar kompak bagaimana? Nanti di slide berikutnya ada bekal yang akan diberikan untuk supaya kita bisa kompak. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, ada satu materi yang sebaiknya kita kuasai, yaitu tentang personality plus. Nah, personality plus ini teman-teman, menurut penulisnya, ini dia nulis buku ini di tahun 1983 nampaknya. Namanya apa itu tulisannya di bawahnya? Tidak bisa saya baca di HP ini. Literatur ya. Lita lah, Mbak Lita barangkali. Nah, menurut penulisnya teman-teman, kalau teman-teman bisa menguasai ilmu ini, yaitu personality plus, maka besar kemungkinan teman-teman bisa beradaptasi dengan baik. Teman-teman bisa cocok dengan siapa saja, orang dari latar belakang apapun, yang karakternya apapun, yang baik orang yang menyenangkan maupun yang menjengkelkan, atau yang brengsek sekalipun, teman-teman akan bisa beradaptasi dan tetap akan bisa cocok dengan orang yang bagaimanapun. Nah, bayangkan kalau kita semua satpam ini punya ilmunya ini, sehingga kita satu sama lain bisa saling memahami, kemudian bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, dan bisa cocok satu frekuensi dalam setiap melaksanakan tugas. Nah, sebetulnya personality plus ini setidaknya harus 6 SKS ya teman-teman. Panjang sekali, tidak hanya dipelajari dalam satu sesi training seperti ini. Tapi tidak apa-apa, saya mencari cara bagaimana caranya agar ilmu ini bisa secara singkat dalam waktu yang relatif pendek teman-teman bisa paham semuanya. Saya mencari cara, akhirnya saya dapat. Jadi begini teman-teman untuk memahami personality plus ini. Nah, pada dasarnya semua manusia di muka bumi itu kepribadiannya, karakternya itu bisa digolongkan ke dalam 4 golongan orang. Yang pertama adalah sanguin, yang kedua adalah koleris, yang ketiga adalah flegmatis, yang keempat melankolis. Nah, namanya aneh-aneh ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, nanti akan dijelaskan. Singkatnya untuk dapat memahaminya lebih cepat begini. Misalnya teman-teman, kalau ada satu permasalahan yang harus dipecahkan, ini tiap karakter ini beda cara menanganinya. Nah, kalau kita serahkan masalah itu kepada orang yang sanguin, bagaimana cara mengatasinya? Maka orang sanguin itu akan bilang, mari kita selesaikan masalah ini dengan cara yang menyenangkan. Nah, jadi tipe sanguin ini adalah tipe orang yang kalau nggak ada dia nggak rame. Jadi dia ini orangnya sangat asik. Tipe orang yang bikin seru suasana, bikin happy. Nah, populer biasanya, orangnya populer. Di kesatuan dia cenderung lebih terkenal, lebih dilihat orang banyak karena ya itu tadi dia menyenangkan. Itu sanguin. Yang kedua tipe koleris. Kalau satu permasalahan kita serahkan kepada orang yang koleris,
maka dia akan bilang, mari kita selesaikan masalah ini dengan cara saya. Nah, jadi tipe koleris ini adalah tipe pemimpin sejati ya. Dia ini tegas orangnya dan punya wibawa, cenderung maunya di depan, mengatur semua hal biar dialah yang ngatur, yang lain ikuti dia saja. Nah, itu tipe koleris. Kemudian yang ketiga tipe flegmatis. Nah, kalau satu permasalahan kita serahkan kepada orang flegmatis, maka dia akan bilang, mari kita selesaikan masalah ini dengan cara yang damai. Nah, flegmatis ini tipe orang yang anti konflik. Dia selalu menghindari perdebatan, menghindari pertengkaran. Maunya yang damai-damai saja. Ada masalah, baku atur aja lah, atur damai. Nah, flegmatis ini dia peaceful ya, pro perdamaian. Kemudian dia keuntungannya dia mudah diarahkan dan flegmatis ini tipe yang sangat efektif untuk jadi ujung tombak, taat pada pimpinan. Ya, kita sebagai satpam kalau punya karakter ini bagus sekali, flegmatis. Dan yang terakhir adalah melankolis. Kalau satu permasalahan kita serahkan kepada orang yang karakternya melankolis, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka dia akan bilang, mari kita selesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Nah, melankolis ini, teman-teman, adalah biasanya dia deep thinker, pemikir mendalam. Perfect melankolis, dia perfeksionis. Ya, dia selalu bisa memberikan jawaban dari setiap permasalahan yang ada, dan dia tahu cara-cara mana saja yang benar, yang sebaiknya dilakukan. Nah, sebetulnya kita mempelajari karakter ini, teman-teman, bukan untuk mengkategorikan teman-teman kita semua. Jadi tiap-tiap karakter ini tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya. Semuanya sama, dan sebetulnya semua karakter ini ada di dalam diri kita. Hanya saja biasanya tiap-tiap orang itu punya satu atau dua karakter yang menonjol, sehingga kita bisa tahu, oh dia nih tipenya tipe pemimpin, oh dia nih tipenya tipe sanguin, oh sanguin atau happy man, yes man, happy man ya, oh dia nih tipenya yes man, flegmatis. Begitu. Jadi kenapa kita mempelajari hal ini? Agar kita bisa menyesuaikan respon yang kita berikan terhadap orang tersebut. Contoh praktisnya misalnya begini, teman-teman. Ketika kita menjalankan tugas, kemudian kita mau mengajak petugas lain, teman kita, untuk ikut serta di pos 2 misalnya. Saya di pos 2. Misalnya saya di pos 2, ada teman misalnya yang di pos 3 itu kebetulan orangnya sanguin. Kalau kita sudah kenal dia sanguin, maka cara mengajaknya itu beda. Ajak dia pada kesenangan. Pos 3 monitor, ya masuk, tolong bergeser ke pos 2, walet 3. Di pos 2 ada yang dingin-dingin. Dia senang itu datang, karena ada yang menyenangkan di pos 2. Nah, tapi kalau misalnya yang di pos 3 itu karakternya koleris, maka yang cara kita mengajaknya adalah dengan pendekatan leadership ya. Kita tahu orang koleris nih gila hormat, atau bukan juga gila hormat. Dia akan mudah diajak kalau ditawarkan apresiasi, penghargaan ya. Jadi misalnya begini cara kita mengajak dia ke pos 2. Pos 3 monitor, bisa tolongkan Dan. Nah, dia kalau diapresiasi gitu, bisa tolongkan Dan untuk bergeser ke pos 2 agar komandan bisa mengatur, mengkondusifkan kondisi keadaan di pos 2. Beri dia jalan untuk bisa mengeluarkan egonya, ego berkuasa itu tadi. Nah, demikian seterusnya teman-teman ya.
Nah, ilmu inilah teman-teman, personality plus, yang diharapkan kedepannya bisa membuat kita menjadi satuan pengamanan yang kompak ya, yang satu suara, yang bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian kita sebagai satpam harus disiplin. Bagaimana agar kita bisa disiplin? Ya, kita tahu teman-teman ya, bahwa sebagai satpam ya kita harus disiplin. Tapi bagaimana kalau kita belum bisa disiplin? Nah, ini salah satu alat toolsnya teman-teman, yaitu kita harus bisa menyusun skala prioritas. Nah, tabel skala prioritas ini teman-teman terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. Di kolom pertama itu ada mendesak, kolom kedua ada kurang mendesak. Di baris pertama itu ada penting, di baris ketiga ada kurang penting. Nah, otomatis selnya di dalam itu ada 4 kategori. Jadi ada 4 kategori skala prioritas teman-teman. Yang pertama ini adalah penting dan mendesak. Yang kedua penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga ini kurang penting tapi mendesak. Yang keempat sudahlah dia kurang penting dan juga kurang mendesak. Nah, semua kegiatan kita dalam satu hari itu teman-teman, kita tulis satu persatu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita masukkan dia masuk ke kelompok yang mana. Misalnya, contohnya kegiatan mabar misalnya, atau main bareng Mobile Legend push rank. Nah, kita masukkan ini ke dalam kelompok mana? Apakah dia penting? Tidak ya. Karena tidak kita lakukan pun tidak ada efek apa-apa ya. Kemudian apakah dia mendesak? Nah, tidak juga. Karena kita bisa melakukan mabar ini kapan saja di waktu lain yang ketika kita luang. Jadi mabar itu adalah aktivitas yang dalam skala prioritas kita itu paling bawah. Jangan diprioritaskan mabar itu, karena dia kurang penting dan juga kurang mendesak. Paham ya teman-teman? Nah, kemudian BAB misalnya, atau buang hajat air besar. Nah, itu penting atau tidak? Penting ya, penting ya. Nah, kemudian dia mendesak atau tidak? Teman-teman ada yang menjawab mendesak, ada yang bilang tidak. Ya betul. BAB itu dia jadi mendesak kalau dia sudah di ujung pantat ya. Udah hampir keluar tainya. Nah, kalau seandainya kita telat dan tidak kuat menahan, maka akan jadi sejarah. Ini belum ada anggota personil kita ini yang berak di celana ya, karena telat ke WC misalnya. Nah, betul BAB itu dia penting dan mendesak. Tapi sebetulnya dia bisa juga jadi tidak mendesak. Kenapa? Ya karena kalau kita belum pengen BAB, ya nggak perlu BAB. Nah, tetapi ada cara agar satu aktivitas itu tidak jadi mendesak, yaitu dengan cara selesaikan masalahnya itu, selesaikan urusannya itu sebelum dia mendesak. Nah, kalau yang saya lakukan teman-teman, misalnya setiap bangun pagi subuh itu, baik kita terasa mau BAB kah atau tidak kah, saya pasti masuk ke WC dulu, jongkok. Terserah mau keluarkah dia tainya atau tidak keluar. Kalau dia keluar ya syukur, kalau tidak keluar ya nggak masalah, kita sudah berusaha. Nah, setidaknya kalau kita sudah melakukan itu setiap pagi dan sudah jadi kegiatan yang rutin, maka dengan sendirinya teman-teman akan jadi punya habit ya, habit BAB di pagi hari ketika kita tidak sedang dalam tugas, sehingga di siang harinya kita tidak perlu BAB lagi biasanya. Jadi BAB ini tidak akan menjadi aktivitas yang mendesak, selalu aman karena dilakukan di saat luang. Nah, demikian teman-teman, semua kegiatan kita, nyemir sepatu, cuci baju, kemudian apalagi apel, menghadiri apel, kemudian laporan,
Dan semuanya itu masukkan ke dalam kelompok-kelompok ini, sehingga kita bisa mengetahui nanti mana yang prioritas, mana yang tidak. Nah, menurut teman-teman dari 4 kelompok ini, mana yang sebaiknya kita dahulukan, kita kerjakan pertama kali? Oke, kebanyakan teman-teman menganggap prioritas pertama yang dikerjakan ya, yaitu yang penting dan mendesak ya. Ya, teman-teman tidak salah. Tapi sebetulnya teman-teman dengan belajar tabel skala prioritas ini pembuat konsep tabel skala prioritas ini justru sasarannya adalah agar teman-teman semua bisa memprioritaskan kelompok yang kedua. Kenapa? Karena kelompok yang kedua itu adalah kegiatan-kegiatan yang penting tapi kurang mendesak. Artinya teman-teman diminta oleh si pembuat konsep ini agar segera mengerjakan hal-hal yang penting di awal waktu. Agar apa? Agar nanti dia hal yang penting itu tidak deadline, tidak mendesak jadinya. Sebelum dia jadi mendesak, kita sudah selesaikan urusannya. Dengan kita berfokus pada mengerjakan kelompok yang kedua ini, maka kelompok yang ke satu itu akan tidak ada ya. Karena potensi mendesaknya sudah kita hilangkan. Nah, demikian teman-teman caranya agar kita bisa disiplin. Nah, kalau disiplinnya ini berkaitan dengan masalah waktu ya. Nah, kuasailah skala prioritas. Punyailah skala prioritas. Baik, rencana tindak lanjut dari acara kita training malam ini, teman-teman jangan lupa itu kita buat saja satu tabel ya. Tabel rencana tindak lanjut. Itu sederhana saja. Silahkan ditulis 4 atau 5 kolom. Kolom pertama itu boleh nomor, kolom kedua misalnya kegiatannya apa. Di kolom ketiga itu tentukan tempatnya di mana. Di kolom 4 tentukan waktunya di mana. Di kolom kelima itu tentukan PIC-nya siapa. Ada yang tahu PIC? PIC ini person in charge atau orang yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, di kolom ke-6 mungkin bisa tentukan anggarannya berapa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, demikian cara melakukan cara membuat rencana tindak lanjut ya. Nah, sekarang mari teman-teman masuk sesi tanya jawab. Teman-teman, apabila ada yang bertanya silahkan ditanyakan. Ini ada satu link yang kita nggak tahu ini link ini mengarah kemana. Kita buka saja. Anda akan meninggalkan kanvas, lanjutkan ke situs eksternal. Mari kita dengarkan. Lapor, Kopral Taruna, Iwan Setiawan, izin memberikan saran, Mayor. Untuk mengurangi rasa ngantuk pada kegiatan belajar malam, mohon izin untuk disediakan kopi. Oh iya, kita butuh kopi ya. Oke. Mari teman-teman sambil tanya jawab ya. Yang sudah bertanya silakan boleh ambil kopinya. Oke, silakan lanjut. Lapor. Oh, ini sudah. Mata di kanvasnya ini. Oke. Sesi tanya jawab. Ini kita potong dulu, pause. Nanti kita lanjutkan merekam lagi. Di akhir acara atau di akhir sesi. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Semuanya semangat ya. Entah semangat bertanya atau semangat karena pengen minum kopi ya. Emang kita buat demikian supaya interaktif. Jadi teman-teman harus bertanya untuk bisa dapat kopi dan snack tentunya. Gak apa-apa ya, ikhlas ya teman-teman ya, demi lancarnya kegiatan kita malam ini. Baik, next. Nah, yang terakhir teman-teman, tujuan daripada diselenggarakannya training ini adalah ke depan
teman-teman bisa memahami bagaimana menjadi seorang satpam yang handal ya. Paham tentang bagaimana cara memberikan pelayanan prima atau service excellent. Dan kemudian setiap menjalankan tugas tentunya harus membuat laporan. Laporannya itu tentunya berdasarkan prosedur yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, itu saya bagi prosedur pelaporan kejadiannya. Itu sudah saya share di grup. Teman-teman pahami alurnya dan kerjakan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Baik, baik teman-teman. Barangkali itu akhir dari penyampaian materi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Kemudian terima kasih atas segala perhatian. Apabila teman-teman membutuhkan informasi tambahan terkait materi ini atau sekedar ingin mengetahui apa-apa saja yang terdapat di grup saya, di website saya, silakan bisa kunjungi www.ariprabu.com. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.